Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Donggala. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik yang bertindak sebagai pengamat atau observer Kiraman SP-SPD dari SMP Negeri 2 Banawa Selatan, yang bertindak sebagai coach Ibu Nurwahyu Ningsih dari SDN 14 Banawa Selatan, dan yang bertindak sebagai koci Ibu Siti Aisyah berasal dari SDN 2 Banawa Selatan. Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Alur kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang saya lakukan: pertama, percakapan pra-observasi antara observer dengan coach. Isinya: pertama, menyepakati tentang rubrik penilaian. Kedua, mengamati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching. Ketiga, menyepakati indikator dari potensi yang ingin dikembangkan coach. Kedua, mengamati percakapan antara coach dan coachee dengan alur tirta. Observer mengamati jalannya percakapan coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan kesepakatan rubrik penilaian, alur tirta, prinsip coaching, dan kompetensi coaching. Yang ketiga, percakapan pasca observasi antara observer atau pengamat dengan coach. Yang pertama, observer menanyakan kepada coach apa saja yang telah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan oleh coachee. Kedua, observer atau pengamat memberikan umpan balik atas jawaban coach dan memberikan penguatan yang menumbuhkan motivasi. Dan yang terakhir, menggali lebih dalam lagi tentang kompetensi yang akan dikembangkan oleh coach di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu sore hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi Munur, sebelum kita melakukan coach pada sore hari ini, sebagai awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama Ya, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita di sore hari ini. Itu yang pertama, Bu. baik Pak. Selanjutnya yang kedua, pada coaching kita di sore hari ini, coach dan coachee saya akan amati dan nilai apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan coachee sehingga bisa coachee bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan jangan lupa ya Bu ya, untuk memperhatikan tentang prinsip coaching, yaitu proses kreatif, kemitraan, memaksimalkan potensi. Selanjutnya Bu, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya capai pada saat coaching nanti, yaitu sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau present dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang paling terpenting, mendengarkan secara aktif untuk menemukan titik kuncinya. Iya, terima kasih Bu. Dari 3 kompetensi itu kira-kira yang spesifik yang Ibu kembangkan kira-kira yang di mana ya Bu? Mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh Karena iya. itu saya rasa sangat masih ingin saya kembangkan. Selanjutnya Bu ya, dalam coaching kali ini kira-kira indikator yang mana yang Ibu dalam proses coaching kali ini yang Ibu perkuat, yang Ibu inginkan? Yaitu mendengarkan secara aktif, Pak, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga
saya punya coach itu menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Iya, luar biasa Bu ya. Demikian dulu ya Bu, praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Aisyah. Semoga Ibu Aisyah bisa menemukan permasalahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Assalamualaikum Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah. Waalaikumsalam Ibu Nini. Bagaimana kabarnya Ibu Siti Aisyah? Lagi kurang enak nih Bu. Lagi pusing saya Bu. Insya Allah ini pusingnya. Gimana Bu? Insya Allah setelah pusingnya akan hilang. Baik Ibu Siti Aisyah. Dengan komunikasi Ibu Siti Aisyah kemarin di WA, kabarnya ada yang ingin Ibu Siti Aisyah sampaikan kepada saya. Kira-kira apa itu Ibu Siti Aisyah ya? Ini Bu, saya lagi ya. Saya melihat orang tua kita itu kurang terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Artinya tidak ada dukungan seperti itu. Kesalahan yang saya hadapi itu begini Bu. Saya melihat orang tua ini kayaknya tidak ada keterlibatannya, maksudnya tidak ada dukungannya kepada anak-anaknya terhadap pendidikannya. Baik Bu, saya tangkap. Adanya pada saat ini yaitu kurangi dukungan murid kualitas pendidik terhadap pendidikan anaknya. Iya Bu, benar Bu. Kira-kira dari kesalahan itu kita bertemu atau hasil ini bagi masyarakat seperti apa? Gimana Bu? Sesuai dengan permasalahan yang disampaikan tadi, kira-kira tujuan yang Ibu harapkan itu seperti apa dari peningkatan baik yang diharapkan itu Bu, adanya dukungan terhadap orang tua terhadap anaknya, karena begini Bu, pendidikan anak-anak itu tidak akan berhasil hanya di tangan guru saja. Tentunya ada keterlibatan orang tua dalam mendukung bagaimana sih anak-anak saya ini bisa berhasil gitu, apa yang perlu dilakukan orang tua seperti itu Bu, karena ada siswa saya yang bermasalah, salah satunya dia terlambat ke sekolah atau bahkan sudah lama tidak masuk sekolah, jauh hari dia alfa terus begitu Bu. Baik Bu, jadi betul-betul keresahan yang luar biasa yang dirasakan pada saat ini yang bisa saya rasakan Ibu. Selanjutnya kira-kira Ibu tentang dukungan orang tua yang Ibu harapkan itu seperti apa sebenarnya? Nah, dukungan yang saya harapkan itu seperti ini Bu, kan ada siswa saya yang terlambat. Dia tanya kenapa terlambat, katanya dia begadang malamnya. Akhirnya saya iseng-iseng ke rumahnya lah, ini kenapa sih anaknya bisa terlambat terus, beberapa hari ini terlambat terus. Orang tuanya bilang begini, itu kalau malam Bu, main HP saja sampai jauh malam, tidak ada berhenti begadang pagi, terlambat, tidak mau lagi ke sekolah. Jadi saya menangkap bahwa kenapa dibiarkan, kenapa tidak dibatasi seperti itu. Terus ada lagi nih Bu, anaknya apa terus. Saya tanya, Nak, kenapa kamu banyak sekali? Ternyata Bu, kalau di daerah saya ini kan petani contoh ya, saat menanam contoh atau orang tuanya sedang bekerja yang lain begitu, anak kecil, dia menurut saya itu punya adik
Jadi kalau orang tuanya sedang bekerja, orang tuanya ini menyuruh murid saya untuk menjaga adiknya, otomatis dia tidak ke sekolah, Bu. Baik. Jadi menurut saya memang pemahaman orang tua atau tidak adanya dukungan orang tua itu terhadap pendidikan anaknya. Jadi saya tuh maunya bagaimana sih, apa sih yang saya bisa lakukan supaya orang tua ini memberikan dukungan penuh, support penuh terhadap pendidikan anaknya, seperti itu, Bu. Hampir saja hanya ibu dari permasalahan yang ibu sampaikan barusan, apakah dari keseluruhan sekolah itu mencakup semua aspek atau ada beberapa tingkatan, misalnya berapa level tingkatan permasalahan itu dari apa saya berikan dari level 10, kira-kira level berapa itu, Bu? Saya dukungan orang tua gitu ya. Tidak orang tua terhadap proses pendidikannya tadi di sekolah itu. Putus Ibu nih. Iya betul, saya tidak dengar. Baik, sudah? Ya, bagus. Ini bagus. Berarti pengaruh rekam. Baik Ibu, saya ulang. Lama saja yang rekam. Siap, baik Bu. Baik, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kedengaran lebih kompleks ya, sangat kompleks. Dari misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira kekompleksan permasalahannya Ibu itu sampai di mana? Berapa? Kalau menurut saya sih 7, Bu ya, 7. Berarti itu harus lebih ditingkatkan dukungannya dibanding ketidakdukungannya, Bu ya, dari permasalahannya Ibu itu. Iya, Bu, karena dukungan orang tua itu sangat saya perlukan saat ini, Bu. Betul, baik Bu. Kira-kira rencana Ibu dalam mencapai tujuan dukungan orang tua itu sudah ada gambaran itu? Seperti apa, Bu ya? Karena saya sudah melakukan, saya sudah berbicara, tapi belum saya lakukan secara keseluruhan, gitu. Mungkin Bu ya, yang saya bisa lakukan itu, saya bisa mengumpulkan dulu orang tua, kemudian saya memberikan pemahaman seperti itu, Bu. Baik, dari kemampuan orang tua dan memberikan pemahaman, kira-kira ada strategi lain itu Ibu mungkin bisa Ibu dari lingkungan yang mendukung Ibu, strategi yang mendukung Ibu. Ya, kayaknya strategi yang saya lakukan kan selama ini, Bu ya, mungkin agak susah ini mengumpulkan orang tua. Tetapi kalau ketika penerimaan rapot yang kebiasaan di sekolah saya itu penerimaan rapot itu semua orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6 diundang, dikumpulkan di satu ruangan, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, mungkin yang bisa saya lakukan, saya minta izin sama kepala sekolah, apakah boleh tidak saya memanggil wali murid saya untuk saya bagikan secara khusus di kelas saya, Bu. Jadi mungkin kita bisa ada wadah lah saya untuk berbicara sama orang tua. Karena selama ini dikumpulkan memang mereka langsung ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya merasa tidak efektif kalau saya berbicara secara umum itu. Saya hanya fokus terhadap wali murid saya ini, gitu, Bu. Baik, solusinya Ibu kesalahannya Ibu ya. Terus kita melakukan tadi itu selain pertemuan penerimaan rapor tadi, kira-kira lain untuk menyampaikan kira-kira yang ingin dibahas terhadap dukungan orang tua terhadap peserta didiknya itu.
saya juga bisa lakukan kayak gini Bu. Setiap kali saya memberikan tugas kepada murid itu mungkin perlu kan mungkin sudah pernah dilakukan ini di sekolah dan saya itu sudah ditiadakan lagi ya hilang gitu bisa ketika saya memberikan tugas kepada murid orang tua bisa menandatanganinya jadi mungkin itu salah satu bentuk bentuk dukungannya bahwa anak saya ada PR-nya gini jadi itu seperti itu Bu. Tes, halo? Ya. Oke, baik. Dari strategi yang Ibu sampaikan, kira-kira ada tidak rekan sejawat teman yang dapat membantu Ibu? Ada rekan sejawat yang bisa membantu karena itu kan asli orang sini jadi saya bisa menggali informasi bagaimana sih kebiasaan orang tua. Artinya saya lebih memahami lah bagaimana sehingga saya bisa melakukan tindakan sesuai dengan karakter orang tua itu. Karena setiap daerah itu sisi karakternya orang kan berbeda-beda begitu Bu ya. Jadi saya butuh dukungan teman saya karena saya mendapatkan informasi dari yang memang teman saya asli situ gimana sih perwatakannya orang-orang tua di lingkungan sekolah saya Bu. Baik, kolaborasi dengan setiap dia. Dalam hal tanggung jawab, kira-kira rencananya Ibu jabarkan tadi itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mungkin saya sebelum sudah mungkin dia ini kan sudah mau ujian. Ya. Sudah ujian, saya bisa melakukan yang apa yang saya ingin berencanakan tadi itu Bu. Baik. Jadi masih ada penerima lapor ya Bu ya? Ya, itu sih baik itu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir dari percakapan coaching kita kali ini, ada hal apa yang Ibu rasa berbincang Ibu? Apakah Anda sudah perasaan saya tadi begitu Bu. Kalau Ibu menanyakan saya sudah sangat senang Bu ya karena sudah mendapatkan jalan keluar Bu. Saya tadinya gundah gulana gitu Bu ya, akhirnya saya mendapatkan pencerahan gitu dari Ibu. Ternyata apa yang saya pikirkan terlalu dalam ada solusinya. Seperti itu Bu. Allah Ibu tidak akan untuk orang tua mungkin pertemuannya kita insya Allah Baik Bu, terima kasih atas yang Bu terima kasih atas kesempatan tadi Bu ya sudah mau meluangkan waktu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Siti Aisyah. Iya, terima kasih sudah melakukan coaching dengan Ibu Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman. Iya Bu, sebelum kita tutup coaching kita pada sore hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama Baik. Bu, apa yang Ibu sudah lakukan dalam coaching terkait dengan indikator yang Ibu inginkan? Ya, baik Pak. Alhamdulillah pada saat proses coaching yang saya lakukan kepada coach atas nama Ibu Siti Aisyah, alhamdulillah saya sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mengantarkan coach untuk bercerita dan mencari langkah-langkah untuk mencari solusinya sendiri. Iya, terima kasih Bu. Menurut saya proses coach dan coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Ibu Siti Nuraisyah sudah berjalan dengan baik. Proses sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Ibu sudah berusaha menggali permasalahan dari Ibu Siti Aisyah dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Siti Aisyah sehingga Siti Aisyah bisa menemukan solusi masalahnya Bu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu ya. Selanjutnya kompetensi saya yang ingin Ibu kembangkan dengan cara kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lain yang kompetensi tadi. Kira-kira apa yang Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi tidak lain mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan yang coach yang hadapi Pak. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya begitu saja barangkali Bu, karena waktu kita juga sudah selesai. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Demikian Amin. observasi kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.